Mengapa Indonesia merdeka pada 17 Agustus bertepatan bulan Ramadan? Ini indah sekali. Jadi Indonesia 17 Agustus 1940 berapa? 5. Bertepatan bulan Ramadan tanggal 9. Hari Jumat. Sama. Nabi diangkat menjadi pesuruh. Itu 17 Ramadan 9 Agustus. Agustus sepodo. Lu mengapa? Tanggalnya kok tukar. Yang 17 kalau Bi'sah Rasul atau Nuzul Quran buat Ramadannya, yang Indonesia buat Agustusnya. Nah, ini. Dan aneh, tidak ada. 17 Agustus 45. Oleh karena itu saya ini biar kiai yang saya pasang NO saya di belakang. Yang ada di tempat duduk saya Garuda Pancasila. Sebab kalau tidak tahu Garuda Pancasila itu berarti tidak tahu sembahyang. Garuda Pancasila itu sayapnya 17. Kanan kiri. Betul atau enggak itu? Hah? Kanan kiri. Itu aneh. 17. Burung bisa berterbang itu kalau ekornya itu. Kalau tanpa ekor kayak pitik. Kayak ayam. Jadi mengapa ayam tidak bisa berterbang? Karena tidak punya ekor kayak burung. Tapi Garuda Pancasila itu ekornya itu 8. Betul atau enggak itu? Jadi sayapnya 17. Kanan 17. Kiri 17. Ekornya 8. Apa titik-titik bulu itu 45. Jadi 17, 8, 4, 5. 17-nya 2. Ekor kanan, ekor kiri. Sama sembahyang. Jadi sayapnya kanan 17, sayap kiri 17. Orang sembahyang harus tahu 17. Sehari semalam 17 rakaat. Rukunnya juga 17. Nah, ini coba. Jadi kalau sudah insya Allah kiai-kiai masang Garuda, insya Allah ini Indonesia makmur ini. Ya, ini. Jadi saya kalau sembahyang saya lihat 17. Ya. Jadi harus tahu sehari semalam 17 rakaat. Kalau malam Sabtu ini 7, besok hari Sabtu 10. 10 dengan 7 berapa? 17. Rukunnya juga 17. Orang dekat kepada Allah itu sujud. Fasjud waqtarib. Sujud kau akan dekat kepada Allah. Itu 8 yang disujudkan. Sing disujudkan binten 8. Jadi nek ana sujud kurang 8 ora iso keparek ning Gusti Allah. Apa itu? Bathuk. Loro telu tangan. 4 5 dengkul, 6 7 sikil, 8 ati. Nah, jadi kalau hatinya enggak ingat, jauh dari Allah walau kau sujud. Nah, jadi 17 berapa? 8. Ini. 17, 8, 4, 5. Seorang Islam harus wajib membaca syahadat 4 dan 5. Maghrib 2, Isya 2, 4. Besok subuh 1, zuhur 2, ngasar 2, 5. Jadi 17, 8, 4, 5. Tidak ada negara kayak Indonesia. Indonesia ini, saya ini sudah tua.
Usia sudah 88. Jarang orang 88 bisa kayak gini, itu jarang. Saya tidak sombong. Kira-kira saja. Kawan-kawan saya itu meninggal antara 60-70. Sama dengan hadis umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Saya tidak 70 sampai 80. Itu masih ada kelebihan 7, hampir 8. Jadi saya memperingatkan mengapa Indonesia 17.845. Peringatan dari Allah. Bahwa Indonesia, saya saksikan yang saya sudah tua ini. Dulu makan jagung, makan ketelam. Pak Harto saja itu masih gaplek. Sekarang sembayang semua. Ada makan ketela apa semua nasi? Nasi. Saya 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ke Irian. Saya lihat orang Irian itu ada kapal terbang kecil-kecil untuk apa? Mensuplai bahan makanan yang ada di pedalaman. Jadi di sini sembayang, bangsa kita sembayang, rame sembayang, Indonesia menjadi makmur. Tapi sayang ini insya Allah barangkali dengan peringatan pengajian bulan apa? April, insya Allah Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memang saya terus terang saja, saya sudah tua. Dulu diberi pelajaran oleh ayah saya. Baru ini saya ular-ularkan. Indonesia ini harus benar-benar tahu. Sebab Nabi Ibrahim alal aqili ayyakuna arifan bizamani. Tahu masanya, tahu kondisinya, tetapi harus maju. Kondisi bangsa Indonesia adalah tenaga kerja. Terus terang saja. Di mana-mana yang menyerap tenaga Indonesia. Sampai di Mekah. Itu kalau ada orang kerja, mesti bangsa apa? Bangsa Indonesia. Dan malu saya. Malu. Apalagi saya pada waktu zaman Bu Mega. Itu saya diberi kesempatan oleh Bu Mega ziarah ke Sudan. Saya lebih malu di Sudan. Zaman Presiden Bu Mega itu, saya ke Sudan. Ke Sudan melihat mengapa orang Sudan itu orang negro. Wong ireng, elek-eleke wong. Lu sing dadi babu tukang nyewoke anake wong ireng kok wong Indonesia. Ini malu saya. Ya Allah. Jadi ini juga kita harus benar-benar mengetahui. Sebab ada cita-cita itu, ada kemauan, kalau sudah tahu. Bangsa Indonesia dalam agamanya cukup alhamdulillah. Sekarang banyak tenaga kerja ibu-ibu yang ada di Hong Kong. Yang ada di Taiwan. Dan banyak mubaligh dibawa ke sana. Tapi sayang, masih tenaga apa? Tenaga kerja. Ini kalau ada kemauan, pasti di situ ada cita-cita. Semua apapun yang dicita-citakan itu akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dunia ini dijajah lebih 300 tahun. Kecuali bangsa Indonesia. Apa? Bisa pertama kali sesudah perang dunia kedua. Tidak ada bangsa yang manapun memproklamasikan Indonesia dahulu. Kecuali bangsa Indonesia.
Ini kita syukuri. Apa sebab Indonesia itu pertama? Karena bangsa Indonesia jauh mempunyai kemauan kemerdekaan dari para perintis kemerdekaan, yaitu hari kebangkitan apa? Nasional. Ini harus kita ingat-ingat. Sekarang saya pengajian malam ini tidak usah rame-rame. Tanamkan kemauan, cita-cita untuk mengangkat bangsa kita ini. Tidak hanya menjadi pelayan, tapi benar-benar orang yang dilayani bangsa lain. Cocok napa mboten cocok niki? Non? Cocok napa mboten cocok? Cocok. Jadi sekarang kita itu cari pekerjaan di mana-mana. Kita diberi oleh Allah yang pada waktu dulu di Al-Quran belum ditemukan kayak ayat ini. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi amwalahum ibtigha'a mardatillah. Kama sali jannatin birabwah asabaha wabil fa'atat ukulaha dhifain. Fa illam yusibha wabilun faqal. Perumpamaan menginfakkan uang untuk mencari ridha Allah. Bagikan kayak tanah pertanian di dataran tinggi. Quran diturunkan di Arab. Tidak ada tanah pertanian dataran apa? Tinggi. Arab itu kalau dataran tinggi tumpuan batu. Kalau tanah itu dataran rendah, tumpuan apa? Pasir. Tapi mengapa? Quran memberi atau mengajari suatu ajaran ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Perumpamaan orang yang mendanakan uangnya untuk mencari ridha Allah kayak orang yang berniaga tani di dataran tinggi. Magelang, Malang, dataran tinggi. Firman Allah, asabaha wabil. Tetes air itu ada di dataran tinggi. Di Jepara, maghairu maujud, tidak ada. Hasil pertanian kalau dilola baik-baik akan menghasilkan lipat kali 2. Jadi Jepara dengan yang ada di Malang lain. Nah ini mana ini? Ayat apa? Indonesia. Jadi sekarang kita harus tahu Al-Quran. Quran itu pelajaran. Dan kadang-kadang waktu zaman itu belum ditemukan. Sebagaimana apa yang terjadi? Masalah kiblat. Kiblat itu dulu yang ada bukan garis bujur. Jadi kalau kita tahu ilmu bumi, garis bujur ada garis apa? Garis apa? Lintang. Garis bujur ngetan ngulon. Garis lintang ngalor ngidul. Waktu Nabi kiblat itu tidak ngetan ngulon, tapi ngalor ngidul. Saya kulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu aliyah. Orang bodoh-bodoh akan menanyakan, mengapa kiblat berubah? Asal sembahyang itu ngadep ngalor,
saiki kok diperintah kon ngadep ngidul. Jadi perjuangan Nabi bukan barat timur, tapi selatan utara. Selatan Yaman Son'a, utara sampai ke negeri Turki. Yang disebut wadrib lahum ashabal qaryah. Yaitu Turki perbatasan dengan negara Syam. Intopia. Saya kulus subha minan nas. Mawallahum, apa artinya kiblat kok dirubah? Asal menghadap ke utara. Kok disuruh menghadap kemana? Selatan. Tapi jawab Quran tidak utara selatan. Tapi dijawab oleh Allah. Qul ya Muhammad. Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu aliyah. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan bahwa Allah itu yang mempunyai timur dan selatan. Sembayang boleh menghadap kok timur dan apa barat. Ada yang ke timur, ada yang menghadap ke barat. Dan dunia ini yang banyak sembahyang kalau tidak menghadap ke barat, menghadap apa? Ke timur. Coba Quran. Nanya kiblat. Utara selatan. Tapi dijawab barat dan apa? Timur. Jadi perkembangan Islam bukan ke selatan, ke utara. Tapi yang besar perkembangan dari barat ke timur. Ini ajaran Al-Quran. Sama dengan Al-Quran. Orang itu kalau mikir dari barat ke timur, dengan pikiran timur ke barat, itu lain. Jadi orang itu kalau mikir kok dari timur ke barat, itu sama dengan orang yang bodoh. Taunya matahari terbit dari timur, terbenam di mana? Di mana? Di barat. Tapi orang yang berakal berpikir dari barat ke timur. Oleh karena Indonesia maju itu sudah ada nyanyian dari barat sampai ke timur. Berjajar pulau-pulau. Tidak dari timur ke barat. Tapi dari barat mana? Ke timur. Wah, ini coba Quran. Sama Ibrahim dengan Nomrud. Nomrud bodoh. Memikirkan dari timur ke barat. Watul alaihim naba'al alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim Rabbiyalladzi ya'ti bisyamsi minal masyriqi ilal maghrib fa'ti biha minal maghrib fabuital ladzi kafar. Ada orang bodoh namanya Nomrud. Ditanya oleh Ibrahim, di mana matahari itu? Terbit dari timur ke barat. Itu orang bodoh. Kata Ibrahim, fa'ti biha minal maghrib. Pikir matahari itu dari barat ke timur. Jadi orang itu kalau sudah mikir matahari dari barat ke timur, pikirannya lebih canggih daripada mikir dari timur ke barat. Tapi kalau pikiran timur ke barat, yang tahu hanya siang dan apa? Malam. Tapi kalau sudah mikir, matahari itu bergerak dari barat sampai ke timur. Berapa hari? Antara 360 hari. Jadi tahu setahun itu sama dengan 360 derajat. Pikiran tahu derajat dengan pikiran tahu terbit, itu mana yang canggih? Coba. Hah? Derajat.
Sama dengan pikiran rembulan kayak begitu. Rembulan itu orang yang bodoh mikir wis ndadari rembulan. Wis suruh. Tapi orang yang pinter rembulan itu dari barat ke timur. Dari barat ke timur rembulan itu dalam 14 malam. Oleh karena itu kalau 14 malam berarti sudah menempuh 180 derajat. Ini pikiran dari barat. Selamanya Indonesia itu kalau mikir orang bodoh-bodoh itu dipikir matahari dari timur ke barat. Tapi setelah bangsa Indonesia maju tidak dari timur ke barat tapi dari barat sampai ke timur. Nah ini ayatnya. Pikirlah dari barat segala. Jadi memikirkan sesuatu itu ada pikiran di balik layar. Di balik batu, di balik apa yang kau ketahui dengan mata. Ini benar-benar menurut ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kata Numrud dari timur ke barat, pikirkan bahaya yang orang bodoh Numrud dari barat kemana? Ke timur. Sehingga kau akan tahu Tuhan. Sampai sekarang manusia masih berpikir. Kalau bulan 14 malam separuh. Mengapa bulan itu 29 atau 30? Yang 2 malam di mana? Yang 1 malam di mana? Kalau orang bodoh enak saja. Lagi angkrem loh ya. Ini teknologi barat dipantau terus. Bulan itu. Jadi tidak kayak pikiran orang yang nggak tahu kata baru nopo angkrem. Lage angkrem. Niki. Oleh karena itu saya gembira sekali ini. Bulan mana ini? Bulan April. April itu bulan yang kemana? Keberapa? Hah? Kalau dimulai dari Al-Quran yang ke-7. Al-Quran mulai Oktober, November, Desember. Januari, Februari, Maret. 6. April berapa? Berapa? 7. Orang itu harus tahu 7. Jadi kalau tidak tahu 7 berarti bodoh. Tahu bahwa hitungan itu 77. Oleh karena jangan sampai tidur kata Imam Ghazali yang baik tidur itu 8 jam. Tapi 7 cukup. Oleh karena apa? Sebab ada orang kok usianya tidak kuat tua, tidurnya kurang 7 jam. Nah. Jadi 7 ini penting. Jadi tahu 7 apa? Apa 7 hari. Kerja kalau bisa ya 7 jam. Lain-lain 7 jam. Sehingga 7 kali 3 berapa? 21. Yang 3 jam untuk ibadah. Jadi per 8. Oleh karena itu pintu surga ini 8. Sebab disediai per 8. Per 8 berapa? 3 jam. Ibadah jangan banyak-banyak. Cukup berapa? 3 jam. Baik sekali itu. Jadi yang lain-lain untuk nyanyi, untuk itu, untuk ini. Yang masih muda-muda itu 7 jam untuk tidur, 7 jam untuk apa? Untuk kerja dan lain-lain. Kemudian ibadah itu hanya dibatasi berapa? 3 jam. Sehingga 21 sama 3 berapa? 24. Sehari semalam 24 jam di sini. Jadi ukuran 7 ini penting. Sampai manusia harus benar-benar cukup masalah 7. 7 ini cukup.
Pitu niku wah mboten usah kula kandhakake niku. Nggih. Nggih. Sing penting papat. Ya. Quran mengatakan yang penting berapa? 4. 4 itu wong urip iku beda karo khayalan. Butuh sandang, pangan, papan. Ini. Jadi kalau nggak sandang, ya nggak baik. Papan harus punya. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatan. Jannatani an yamin wa shimal. Kulu min rizqillahi washkurulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah mencontohkan Sabah. Sabah itu negara yang paling awal. Ada yang mengatakan Sabah itu azal. Oleh karena dikatakan azal itu artinya yang pertama. Tidak ada apa. Sabah. Jadi sebelum Babylon, sebelum ada negara yang maju, Quran mengatakan Sabah itu maju. Sabah itu maju sebab tahu yang 3 ini maha penting. Apa itu? Laqad kana li sab'in. Sungguh benar ada bagi Sabah papan. Papan ada jannatani an yaminin wa shimal. Ada 2 kebun. Kebun untuk papan, untuk apa? Sandang. Jadi sehingga papan, sandang apa? Pangan. Kemudian firman Allah tidak cukup hanya itu. Kau menjadi umat manusia butuh yang 1, 4. Apa 4 itu? Sebagai hidup fitrah insan. Hidup yang menurut asal fitrah manusia. Jadi sandang, pangan, papan. Tidak cukup. Harus tambah 1. Apa? Fitrah. Kehidupan fitrah. Sehat menurut manusia. Apa dalam ayatnya? Allah menjadikan bainahum wa bainal qural lati barakna fiha quran zahirah wa qaddarna lahumus sayr siru layali wa ayyaman aminin. Manusia hidup harus benar-benar melaksanakan kehidupan fitrah manusia. Manusia hidup tidak seperti hayawan. Segala apapun manusia hidup ini harus ada hubungan dengan yang lain. Oleh karena firman Allah antara Sabah dengan negeri yang diberkahi itu bisa hubungan. Dibuat kemakmuran antara Sabah dan negeri yang diberkahi itu rumah-rumah yang bermunculan dari orang-orang yang miskin bisa hidup kebersamaan. Ada kaya, ada miskin, tetapi miskin mempunyai pekerjaan yang cukup, tidak ada penderitaan. Ini namanya hidup sosial. Ini ajaran Al-Quran. Jadi tidak cukup sandang, pangan, papan, dan tidak cukup akan kesehatan, tapi sehat yang menurut fitrah insani, bahwa manusia itu benar-benar dibuat oleh Allah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi manusia tidak bisa akan lahir tanpa ada bidan. Tapi kalau sapi tidak butuh bidan. Tidak bisa manusia kawin tanpa ada perkawinan. Meninggal juga diadakan upacara meninggal dunia. Ini sosial. Itulah waja'alna bainahum wa bainal qural lati barakna fiha quran zahirah. Wa qaddarnahum as-sayr siru layaliya.
Bahwa manusia membutuhkan keamanan. Oleh karena itu, di dalam hadis mulai kapanpun manusia butuh polisi. Polisi adalah letak amanat Allah yang diserai oleh Allah keamanan. Siru layaliya wa ayyaman amin. Tapi apa yang terjadi? Mengkufuri mereka nikmat Allah. Kemudian hanya untuk dongengan saja. Itu Sabah. Letak di mana Sabah ada di negeri Arab. Tapi sudah tidak mungkin dikembalikan lagi sebagaimana ayat-ayat Allah. Dulu ada dataran tinggi, dataran rendah yang untuk cocok tanam. Ini Allah memfirmankan, saiki waya untuk ucap-ucapan tok. Mila saya menika para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kita sebagai bangsa Indonesia. Sing bangsa Indonesia ini dari Jawa Tengah, sama Jawa Pak. Jawa Tengah. Cobi. Di mana pertama kali Indonesia ada kemajuan? Sesudah datang sastra atau budaya Sang Sekereta. Di mana tempatnya? Jogja, Solo. Oleh karena wongane ora iso basa alus kula badhe dahar itu tidak tahu akan tata krama manusia. Nah niki alhamdulillah kula dalu niki pancen sangat di Jepara yang sudah usia 88 ini saya kuat-kuatakan saestu. Kula kuat-kuatakan. Biasanya niku niki pun kuat-kuataken. Pengen Jepara niki wangsul. Saya di Jawa Tengah hidup itu tahu pembangunan masjid indah-indah. Waktu zaman berapa tahun yang lalu, mulai tahun 80 90. Nah, saat niki apa Jepara ini? Nah, niki monggo. Niki perlu kita gagas lan perlu Jepara kita bangkitkan kembali sebagai contoh daerah-daerah yang lain. Kula pancen terus terang guru-guru kula niku ing Jepara. Jadi sama dengan Ibu Kartini. Rembang itu ketularan kopi di ketularan kojep Poro, Ibu Kartini, lambang An-Nisa'u Imadul Bilad. Wong-wong wadon niku dadi pokok pugeraning negara. Oleh karena itu, Nabi itu kawin pertama kali hanya Khadijah. Ndak wahyo. Jadi Kanjeng Nabi kok sampai garwane songo, perintah Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya wahyu anut Kanjeng Nabi, bohong. Kau yang perintah siapa? Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku garwane sak sampunipun panjenenganipun Sayyidah Khadijah. Sing nalika Sayyidah Khadijah itu tidak kawin yang lain. Bahkan Khadijah itu dikenang sampai kapanpun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarean kalian Sayyidah Khadijah an Sayyidah Aisyah. Sarean kan Sayyidah Aisyah berbicara macam-macam. Datang adik Khadijah halah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ini adik Sayyidah Khadijah. Serentak Kanjeng Nabi duduk meneteskan air matanya. Apa kata Nabi? Fawallahi kalaka anni sami'tu sawta Khadijah.
Kalau aku krungu suarane Khadijah, karena suara siapa? Halah, adik Sayyidah sinten Khadijah. Kata Sayyidah Aisyah, "Qad abdallallahu laka man huwa khairun Khadijah ya Rasulullah. Tazawwajta Khadijah wa hiya saibah, tazawwajtani wa ana bikr." Panjenengan ampun digenti dening Allah sing langkung sae timbang Khadijah. Panjenengan kawin Khadijah, Khadijah pun rondo. Panjenengan kawin kula tasih perawan. Kata Nabi, tazawwaju Khadijah wa ana bikr wa tazawwajtuki wa ana sayyid. Aku kromo karo Khadijah, aku isih Joko. Aku kawin seliramu wis duda. Kawin Joko iku ora ana mok pilih kaya nalika Joko. Nah. Niki Sayyidah sinten? Khadijah. Jadi kemudian Kanjeng Nabi kawin sampai 9 itu perintah Allah. Diperintah kawin Sayyidah Saudah. Sebab kawin krana akhirat tok. Sayyidah Saudah matur dhateng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ma aradtu minka kama aradat an-nisa minar rijal. Tazawwaj ana ma uridu illa an akuna min ummahatil mu'minin yaumal qiyamah." Itu kata Sayyidah Saudah. Saya untuk panjenengan kawini niku ora kepengin kaya dene wong wadon karo wong lanang. Soal niku pun kula pasrah dengan mboten sampean kempali monggo. Ning kula kepengin benjing teng swarga niku sareng kalian panjenengan. Niku kalian sinten Sayyidah sinten Saudah. Kawin kalian Sayyidah Aisyah diperintah kali Allah. Melalui malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Fa Allah ya Rasulullah, ma ra'aitu bikran kama sai al-bikr allati suratuha fi sidratil muntaha." Ora ana gambar wong sing paling tak senengi kaya dene gambare wadon enom sing ning gone godhong sidratil muntaha. Kanjeng Nabi mundhut, "Aku dudono dipersakaken niku gambare Sayyidah sinten Aisyah." Yo Sayyidah Aisyah dikromo kalian Gusti Kanjeng Nabi keranten niku perintah saking Allah supaya bener-bener gambar sing ana ing Sidratul Muntaha dadi garwane Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kromo kalian Sayyidah Hafsah. Rewel iku 5 rewel setengah. Tapi qawamatun sawamah. Di antara garwane Kanjeng Nabi songo sing paling nek dalu jungkung terus poso terus ora ana kaya jaine Sayyidah Hafsah. Yaiku putrane Sayyidina Umar. Kerase 5 keras setengah. Jadi semuanya ada. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Sofia itu orang Yahudi. Yang sudah ada tunangan. Ono sementara podo hati kalian Dihya al-Kalbi. Tapi Allah perintah la takhillu Sofiyatu illa laka ya Muhammad. Sofia iku ora halal kejaba mok kawin siramu. Sebab itu tokoh Yahudi sing paling apik wong wadon Yahudi ora ana kaya Sofia. Mongko wis disenengi kalian Dihya al-Kalbi. Kata Nabi, "Khudh ghairaha ya Dihya fa inna khaf Sofia tak la takhillu illa li." Yang dihalalkan hanya saya. Ini perintah. Jadi Allah kawin Sofia, kawin Sayyidah Maimunah.
Sebab Sayyidah Maimunah kagungan putra angkat Abdullah bin Abbas. Sing akhirnya jadi anak asuh Nabi. Ahli tafsir itu semuanya sangka Abdullah bin Abbas. Sayyidah Ramlah yang paling kaya. Sayyidah Ramlah mempunyai kekayaan 8 kilo emas murni. Tidak ada wong sak Jepara sing duwe kagungan emas 8 kilo wong wadon wonten apa mboten? Jadi orang kaya istri Nabi itu Sayyidah Ramlah. Oleh karena dikala Bizantium dihadapi oleh Nabi, siapa yang menjadi pendamping Nabi? Sayyidah Ramlah, orang kayawan. Sama dengan Utsman. Kalau Utsman membantu Nabi menghadapi Bizantium dengan uang 32 kilo emas, Sofiyah mempunyai uang 8 kilogram emas. Nah, ini Ramlah. Ada, tidak ada. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun. Kanjeng Nabi kawin Hindun sebab mempunyai anak asuh, budak istri yang akhirnya jadi anak asuh Nabi, dididik, dikawinkan oleh budaknya Abdullah bin Zaid bin Sabit, mempunyai anak Hasan Bisri. Siapa Hasan Bisri? Ahli tarekat semuanya itu sanadnya dari Hasan Bisri. Sama niyatun fit tabi'ina qad intaha ilaihim jami'uz zuhdi fafham tursyadu humul Hasanul Bisri. Ini Hindu. Sayyidah Zainab, perintah Allah sendiri. Wali perkawinan Zainab adalah Allah. Saksi perkawinan Jibril dan Mikail. Bukan main ini Zainab. Jadi dikawinkan oleh Allah sendiri. Jadi Allah memperkawinkan hambanya 2 kali. Pertama kali Adam dengan Hawa. 2 kali Muhammad dengan Sayyidah siapa? Zainab. Sesudah Zainab, Sayyidah Juwairiyah, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah. Juwairiyah itu orang desa. Protes sahabat, mengapa Nabi kok kawin orang Badui? Sampai rame, tapi tetap Juwairiyah menjadi istri Nabi. Sampai sekarang dibuktikan umumnya kiai ku desa. Jadi KMK, kiai masuk kota. Jadi kalau ABRI masuk desa, kiai itu biasanya masuk kota. Nek wis ning kota kadang ora gelem balik ning desane. Itu karena Nabi kawin dengan Sayyidah siapa? Juwairiyah. Jadi perkawinan Nabi 9 menggambarkan kemajuan umatnya itu kayak istri-istri Nabi yang 9 ini. Di sini saya memang sengaja ini karena Jepara ini jadi pokok. Ibu Kartini dari mana? Dari mana? Jepara. Rembang itu untuk ikut apa? Jepara. Mila ibu-ibu asal dalu niki niat apik insyaallah Jepara akan menjadi panutan di Jawa Tengah ini. Allahumma amin. Para rawuh, para sederek menika ingkang saged kula aturaken niki pun petan niki ya. Orang yang sudah 88 bisa ini pun alhamdulillah. Jadi ini barangkali apa ini akhir saya di Jepara, wallahu a'lam. Ini saya sangat terkesan dengan kedatangan Pak Broto ke rumah saya. Jadi saya tidak bisa untuk bisa bersama Pak Dr. Subroto itu, yang mana beliau adalah termasuk para
sarjana yang tidak dipisahkan dengan keislaman. Ekonomi apa? Islam. Ketahuilah bahwa tahun hijrah itu tiap ganti manusia akan ganti. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Jadi kalau ada ratusan tahun hijrah ganti, ini sudah tahun berapa? 1400. Ini 1400 ini berubah. Semuanya pondok-pondok berubah. Kalau tidak mau ada sekolahannya, mati pondok tak ada ya. Ini mulai tahun berapa ini? 1400. Masjid kalau tidak dibangun ya kurang baik. Saya melihat masjid yang ada di Atlantik, yaitu Masjid Casablanca, yang dibangun di tengah-tengah lautan apa? Atlantik. Saya ingin di Casablanca duha di situ. Kemudian saya datang di masjid akan duha, akeh ibu-ibu roke cekak-cekak. Mereka ningali masjid yang terindah di dunia, yaitu Masjid Casablanca. Makanya ibu-ibu nek dereng peso masjid Casablanca, urung roh masjid yang terindah di dunia pada waktu sekarang ini. Alhamdulillah kula mriko ning ora sedo duha, mergo roh pupune wong wadon-wadon itu. Banyak turis yang ada di sana. Jadi akhirnya saya tidak duha, saya undur di kapal terbang saja, sudah di airport terus pulang itu. Nah, jadi kayak begitu. Jadi kalau di sana ada Casablanca, insya Allah di Indonesia ini tidak lama lagi akan menjadi masjid ini akan terindah. Saya lihat di mana-mana masjid itu berubah. Tempat saya itu berubah semuanya. Nah, ini Masjid Jepara yang harus berubah yang pertama kali. Dulu yang mulai masjid berubah itu Jepara, sekarang sudah masanya ganti, tapi kok belum ada pergerakan. Insya Allah habis April ini akan Jepara maju. Allahumma amin. Lan kula nyuwun ngapunten sing kathah menjaken ngerasakan cekap menika lan donga kula suwun mangke napa mosok kula sae kula niku kepengin dungane Kiai Makmun atawi ingkang rakane Kiai Hayatun, kalau tidak yang dari Kudus itu yang mandi dungane niku nggih. Ya, saya nanti mengamini dan saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan diterima, dikabul oleh Allah menjadi cita-cita bersama memajukan khusus apa? Jepara. Napa kula sing donga niki? Nggih, monggo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نستمع يا الله في هذا المجمع العظيم يا الله لذكر قيام يا الله مدينة جبارة ومنطقة جبارة. فاجعل هذه الذكرى ذكرا مباركة ذكرا مقبولا منك يا الله حتى كانت جبارة يا إلهنا بلدة طيبة وأنت رب غفور. اللهم يا محول الخول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال واجعل حال جبارة يا الله في أحسن الحال في أحسن الأحوال في حال يا إلهنا يا الله كما كان عليه صاحب أحسن الحال وأحسن المقال. يا كبير يا متعال أكرمنا وأكرم جبارة في حسن الحال في الحال والمعال. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته
ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا ومريضة إلا شفيته وشفيتها ولا مسافرا إلا رزقته السلامة واثبت في الأولى والأخرى في السفر والحضر يا إلهنا في الناب والننابة برحمتك يا راهب العطية اللهم 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 يا ولا تجعل يا الله حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب يا مالك الدنيا والآخرة واختم لنا منك بخير اللهم خل هذه العقدة وأزل هذه الأسرة ولقنا حسن الميسور وقنا سوء المقدور وقنا شر المنقلب ما مننت به علينا فتمم ولا تصم عنا بذنوبنا حقق لنا رجاءنا وحقق لنا ظنوننا واجعلنا يا الله بعد هذا يا الله على خير حال وأحسن الحصال برحمتك يا واهب العطية يا إلهنا ومحسن الحال والأحوال والخصال اللهم إنا نسألك حسن الختام والفوز بالجنة دار الفضل والإنعام برحمتك يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم برحمتك يا رحيم يا الله إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت يا الله يا الله دعوناك فاستجب لنا دعاءنا ولا تخيبنا برد دعواتنا وأنت ربنا ولا رب إلا أنت يا رب العالمين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun lan ngapunten sing kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.